Anggi Marito. Anggi Marito. Silahkan kasih. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu, cinta. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon pemimpin masa depan, kembali lagi bersama saya Bagus Aprilio di podcastnya SAI Indonesia. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama salah satu penyanyi muda yang cantik banget. Suaranya juga enak banget. Kalau kalian ngikutin salah satu ajang pencarian bakat di Global TV, kalian pasti udah pernah tahu. Dan yang belum pernah, tadi dah. Untuk yang belum tahu nih, aku mau sepil siapakah sosok yang ada di samping aku ini. Ini dia videonya. Ini dia Kak Osi Sosila. Halo Oke. semuanya. Halo kabarku? tuh. Halo juga, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini dia Kak Osi, salah satu penyanyi muda yang pokoknya apa ya bilangnya? Penyanyi muda apa maksudnya? Penyanyi muda yang bertalenta. Nah, oke, ini dia Mbak Osi, penyanyi muda yang bertalenta. Nah, aku mau ngasih kesempatan Mbak Osi nih untuk kenalan sama teman-teman yang ada di luar sana. Silakan Mbak Osi dikenalin dulu. Nih, silakan Kak Osi. Halo semuanya teman-teman, kenalin nama aku Osi, umur aku 18 tahun. Kegiatan aku sekarang itu menyanyi. Oke nih. Kak Osi kesini sama siapa nih? Kebetulan sama ayah sama mama nemenin aku, tapi lagi ada di luar. Lagi ada di luar ya. Dipisah ya. Oke, aku tuh punya beberapa pertanyaan nih untuk Kak Osi ya. Udah siap menjawab? Apa tuh kira-kira pertanyaannya? Kira-kira pertanyaannya itu secret banget sih sebenarnya. Tapi Mbak Osi harus melalap setiap pertanyaan yang aku berikan. Oke, Kak Osi, mau langsung nanya apa mau ngobrol dulu nih? Bebas. Ngobrol apa tapi ya? Iya. Oke. Nanya aja langsung. Langsung kita ke pertanyaan aja ya. Oke ya, pertanyaan pertama. Udah kayak kuis ini. Oke, Kak Osi ini emang cita-citanya sejak kecil memang sudah menyanyi atau apa? Kalau ngomongin cita-cita ya, cita-cita aku tuh memang dari kecil tuh pengen jadi penyanyi. Tapi sedikit cerita nih tentang boleh. masa kecil aku. Boleh. Jadi dari kecil tuh aku dari sekitar umur 3 tahunan kali ya, itu tuh memang udah sering banget yang nyanyi-nyanyi gitu. Bahkan tuh bisa yang kayak, misal aku ada pergi nih ke Bogor misalnya ya, kan rumahku di Bekasi kan sekarang ini. Dari dulu memang di Bekasi sih, dari dulu ya. Jadi bisa nih aku dari Bekasi sampai Bogor, itu tuh aku full nyanyi Di mobil, jalan? Di jalan. Emang mamanya juga udah nyediain karaoke atau apa? Enggak. Itu aja sampai mama sama ayah tuh sering banget yang kayak marah gitu loh, yang kayak nyanyi bisa terus nggak, Osi gitu? iya bisa nggak sih kamu diem dulu nih, kepala mama sama ayah tuh udah pusing dengerin kamu nyanyi, sampai yang kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya sampai sekarang aku udah ngerti gitu. Ya cita-cita aku memang sampai sekarang penyanyi. Jadi gitu. penyanyi, amin. Semoga Mbak Osi jadi penyanyi besar ya. Amin, ya Allah. Oke, mau lanjut nih. Boleh, lanjut lagi boleh. ya. Oke. Jadi pertanyaannya agak berat sih Mbak Osi ya. Apa tuh? Agak berat. Apa yang ingin kamu dapatkan dari karir dan pendidikan sebenarnya? Yang pastinya dari karir sama pendidikan aku sih aku berharap yang terbaik dan bisa sama-sama saling mensupport satu sama lain dari pendidikan maupun juga karir. Kalau ngomongin pendidikan sekarang kan maksudnya aku kuliah ini kan sekarang ngambil di jurusan ilmu komunikasi. Di mana itu kuliah sekarang? Aku ngambil di Universitas Gunadarma. Oh, di Gunadarma ya. Di Gunadarma. Kan aku ngambil di Universitas Gunadarma ini jurusan ilmu komunikasi. Kenapa aku ngambil jurusan itu? Karena aku sangat sadar bahwa ilmu komunikasi itu sangat bisa membantu aku di karir aku juga. Era digital juga sekarang tuh perlu banget kayak gitu Mbak Osi ya. Makanya aku karena aku sangat sadar bahwa ilmu komunikasi itu sangat membantu aku di dunia karir. Maka dari itu aku berharap
ilmu-ilmu yang aku dapat di perkuliahan ini bisa sangat bisa membantu aku tuh di buat masa depan ya, di karir. buat di karir aku, karena kan di karir itu kan maksudnya karena aku ada di dunia yang entertain gini, ya. Aku kan banyak ketemu sama banyak betul. orang, Iya. bersosialisasi. Maka dari itu ya aku berharap pendidikan aku dan karir aku bisa sama-sama saling mensupport. Stabil, pokoknya harus gitu. stabil ya Mbak Osi. Iya, Mbak Osi ini udah mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depannya tuh. Bagus banget ya teman-teman nih. Memang udah harus dipikirkan dari sejak dini ya. Nih, lanjut lagi ya Mbak Osi ya. Apakah orang tua Mbak Osi, Kak Osi, sorry ya. Apakah orang tua Kak Osi yang memberikan pengaruh terhadap impiannya Kak Osi? Kalau mempengaruhi terhadap impian aku sekarang, berarti kan cita-cita aku yang sekarang ini kan, itu sama sekali enggak sih. Karena kebetulan kedua orang tua aku, mama sama ayah tuh sama sekali tidak memaksakan anaknya. Kayak misal mama maunya kamu jadi ini, itu orang tua aku untungnya nggak kayak gitu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi lebih ke kayak anaknya maunya apa, dan orang tua aku tuh sangat mensupport itu gitu. Emang betul. Jadi memang pilihan aku untuk jadi penyanyi memang dari diri aku sendiri, dan orang tua aku juga sangat mensupport. Jadi nggak ada beban ya, jadi kita beban, bener. aduh harus gini, jadinya malah stres nanti. Iya, jadi sekarang nih ngejalaninnya bener-bener enjoy banget, terus juga dapat support dari mama sama ayah kayak gitu. Iya, memangnya harusnya seperti itu ya teman-teman. Iya, terus selama Kak Osi berkarir di dunia entertain ya, nyanyi ya, hal yang paling tidak Kak Osi suka itu apa? Dari dunia entertain? Ya, dari dunia entertain, dari misalkan sesuatu hal yang tidak Kak Osi sukai deh. Kalau gitu. Hal apa aja? Hal apa aja deh, boleh hal apa aja. Berarti nggak dari dunia entertain aja ya? Boleh, ya. Aku sih sebenarnya paling nggak seneng tuh sama orang yang nggak tepat waktu. Yang nggak tepat waktu? Nggak tepat waktu, itu aku paling nggak seneng. Banyak banget yang kayak Banyak gitu banget kan kayak gitu. Dan kebetulan yang paling sering aku temuin itu di sahabat aku sendiri, orang terdekat aku sendiri yang kayak gitu. Yang dimana aku juga nggak bisa dong sebel sama dia, karena kan memang dia yang temenin aku selama ini gitu. Palingan ya untuk cara supaya aku bisa tepat waktu gitu, janjiannya paling aku agak cepetin sedikit jamnya supaya jam ketemunya tuh lebih tepat gitu loh. Emang kadang kebanyakan tuh zaman sekarang tuh kita janjian jam berapa, kitanya udah ready, merekanya bilang OTW tapi masih mandi. Bahkan masih ada tuh yang kayak misal kita janjian jam 1 siang deh. Ada tuh yang jam 2 siang tuh belum ada kabar. Belum ada kabar tuh masih banyak yang kayak gitu. Itu tuh kadang-kadang suka bikin aduh ya ampun. Sering terjadi di circle pertemanan ya, itulah sesuatu yang nggak disukain Mbak Osi itu nggak tepat waktu. Jadi buat kalian tuh harus tepat waktu kalau janjian sama Mbak Osi ya nih. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Kak Osi kan sekarang berkarir di dunia entertain ya. Ada nggak sih kepikiran untuk ikut pansos? Kan banyak nih artis-artis zaman sekarang kayak pansos apa segala macam itu untuk jalan cepat menuju keviralan. Kalau Kak Osi sendiri pernah nggak sih kepikiran untuk pansos? Pansos ini kan panjat sosial ya, yang dimana konotasinya itu negatif ya kan. Kalau dari pansos yang negatif tuh menurut aku pribadi itu contohnya kayak misalkan mungkin dengan cara memamerkan harta di media sosial, terus juga kan sekarang ini lagi banyak tuh berita-berita yang berita-berita artis lah contohnya yang lagi viral itu yang lagi viral gitu. Lagi viral sekarang musim itu artis yang udah pakai hijab buka hijab, itu juga itu kan, semacam iya kan, kita bisa tuh sebenarnya kalau memang mau tuh kita bisa aja tuh kayak coba ikut berkomentar. Iya. Nah, dari situ kan sebenarnya ada apa sih ya? Terus. Gimana ya? Dalangnya. Oke. Pansos itu kan kepanjangan dari panjat sosial. Betul banget ya. Yang dimana konotasinya itu negatif yang pastinya kan. Kalau menurut aku pribadi, pansos yang negatif tuh contohnya bisa dari yang kayak kita kayak memamerkan harta ke media sosial, terus juga ikut berkomentar akan apa sih berita-berita yang sekarang ini lagi viral lah contohnya. Membuka tutup aurat. Iya, kayak gitu kan banyak gitu ya sekarang ini lagi berita ya ibaratnya. Gitu. Nah, untuk pansos yang seperti itu sih aku sama sekali tidak pernah terfikirkan untuk mau seperti itu gitu. Harus dihindari sebenarnya sih. Soalnya nggak lama. Banyak orang-orang yang pansos cuma itu viralnya nggak lama, nggak bertahan lama. Iya benar. Jadi memang viralnya itu cepat, tapi
turunnya pun juga cepat gitu. Cepat banget emang. Nah, yang aku pengenin tuh pansos yang positif. Nah, contohnya seperti apa nih pansos yang positif? Pansos yang positif tuh menurut aku bisa loh dari kita kolaborasi, mungkin sesama penyanyi, Iya, betul. ya kan. Terus kalau sekarang ini kan aku juga kegiatannya selain nyanyi, aku kadang-kadang suka jadi beauty Vlogger? expert. Enggak, Bukan, beauty apa? expert. Apa Jadi itu? aku nih suka kayak mereview produk yang dimana tuh aku ngasih tahu ke followers aku gimana sih cara ngerawat kulit yang baik, kayak gitu-gitu. Kan sebenarnya bisa kenapa? Yang kemarin. Iya itu. Jadi sebenarnya kan bisa dari kayak pansos yang positif menurut aku tuh seperti itu. Iya, betul. Aku jadi lebih ke arah situ sih kalau untuk yang positif untuk pansos negatif nggak pernah terpikirkan sih. Sebaiknya memang dihindarin. Pansos negatif itu nggak baik teman-teman. Cuman itu memang dia, ya. cepet banget dapat begininya. Cepat naiknya cepat tapi turunnya juga cepat. Gitu. Nah, buat kalian nih yang mau boleh Mbak Osi juga menerima atau endorse atau apa bisa ya? Bisa. Nih sekalian nih aku mumpung ini Mbak Osi kalau teman-teman di luar sana yang nonton ini atau bahkan bisa aja kan podcast kita viral atau apa yang mau endorse Mbak Osi itu Mbak Osi apa kemana nih Instagram atau apa? Langsung ke Instagram aku aja sih. Di sini ya Instagramnya. Di sini ya. Ini sama Kak Osi punya YouTube nggak? YouTube channel atau apa? Sebenarnya aku ada YouTube, cuma memang sampai sekarang kemarin kan sempat aktif YouTube ya kan. Cuma untuk sekarang ini lagi diberhentiin dulu lagi sih. diberhentiin. Tapi nanti aktif lagi nih sekalian nih nanti YouTube-nya juga ya, join YouTube-nya Kak Osi ini di-subscribe juga. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan. Kayak cepet banget pertanyaan udah mau beberapa ini. Bagaimana Kak Osi membagi waktu antara kuliah dan menyanyi? Cara membagi waktu aku kuliah dan bernyanyi, kebetulan kuliah aku ini kan sekarang masih sistemnya tuh masih hybrid kan. Hybrid ya. Jadi masih nggak sepenuhnya tuh aku harus offline datang ke kampus. Jadi itu lebih mempermudah aku untuk mengatur jadwal aku menyanyi sama si kuliahnya ini sih. Kayak tapi gitu. kalau Mbak Osi nyanyi di kafe-kafe juga aktif ya? Kemarin sempat kan reguler gitu kan di kafe. Tapi untuk sekarang ini juga lagi berhenti karena kan pengen sebenarnya gini sih. Jadi nyanyi di reguler cafe gitu kan malam ya. Yeah. Yang dimana dan itu pasti seminggu tuh bisa 4 kali kayak gitu. Nah, menurut guru vokalku bilang bahwa sebenarnya itu bisa ngerusak pita suara juga. Ya. Oh iya, karena angin juga ya kalau malam. Karena yang dimana aku kan lebih pengen ke yang dunia entertain kan fokusnya. Dan aku lebih pengen ngejaga suara aku gitu. Nih. Jadi ya udah kita stopin dulu yang reguler kayak gitu sih. Oke. Ini keluar dari sini aku mau nanya nih sama Mbak Osi. Keluar dari pertanyaan ini, ada nggak sih pernah tawaran terbesar untuk Mbak Osi dari dunia entertain? Tawaran terbesar tuh apa? Semacam kayak Osi mau nggak nih ibaratnya di brand ambassador atau apa pernah nggak? Belum sih ya. Belum ya. Semoga nanti kedepannya ada ya. Amin. Tuh. Mungkin SAI bisa menggunakan Mbak Osi untuk brand ambassador di setiap brand barunya. Kan kita nggak tahu. Gimana nih? Mati handphonenya. SAI pakai dong Mbak Osi nih. Mbak Osi ini. Makasih loh udah dibantu. Iya, calon. Iya, siapa tahu ya setahun, 2 tahun ke depan amin. menjadi seperti mahal ini. Amin kan. Oke. Mahal dong yang ini mahal ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah keluar dari pertanyaan ini loh sebenarnya. Bagaimana tadi Mbak Osi? Oke. Pengalaman paling mengesankan nih saat ikut-ikut audisi apa nih? Pasti banyak ya? Pastinya banyak, tapi yang paling mengesankan di hidup aku nih, yang kan ini ngomongin audisi kan? Audisi ya, saat audisi ya? Saat audisi. Audisi yang pertama kali aku ikut. Itu di umur berapa? Indonesia itu di umur aku 11 tahun. Itu karantina juga 11 tahun sendiri nggak? Enggak, karena itu masih kids, jadi ditemenin. Ditemenin sama mama? Sama mama. Bolak-balik atau nginep? Nginep. Mama juga ikut nginep? Jadi kita disiapin, kalau karantina itu kan kita disiapin kayak kamar gitu kan. Ya, yang dimana karena kita masih kids, jadi kita boleh bawa pendamping. Bawa pendamping, nggak sekalian pada pindah ya kalau? Iya, jadi kita pindah dulu ya rumahnya. Itu berapa lama itu selama pas itu? Sebenarnya kalau karantina di awal-awal tuh masih sebentar sih. Paling kalau yang The Voice tuh kemarin, The Voice Kids karantina pertama tuh seminggu. Seminggu? Oh nggak terlalu lama ya? Jadi seminggu dulu, nanti kalau misalkan lolos nih di babak pertama, lanjut
nanti seminggu lagi datang nanti lagi. nanti pulang datang lagi. Nah kecuali kalau misalkan kita udah sampai di babak misalkan semifinal lolos, terus berarti kan langsung lanjut ke grand final kan. Nah itu udah nggak pulang tuh biasanya. Jadi lanjut terus karantinanya. Lagu pertama yang Mbak Osi nyanyiin di panggung megah saat audisi? Takkan pernah ada Geisha. Takkan pernah ada itu menjadi lagu bersejarah untuk Kak Osi di panggung besar The Voice Kids dulu ya. Iya, dan itu masih kecil lagunya udah percintaan loh. Di umur berapa ya? dulu? Itu di umur 11 tahun. 11 tahun udah menyanyi 11 percintaan. tahun. Oke, semoga nanti single punya Kak Osi berencana nggak punya single? Iya dong pastinya dong. Harus. Zaman sekarang tuh harus bersingle, bukan single sendiri. Oh bukan dong. Iya. Lagu ya, single lagu bukan single sayanya. Oke, yang tadi yang paling mengesankan itu ya? Apa? Itu yang paling mengesan karena itu kan pertama kali aku ikut. Even di mall-mall pun aku nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut lomba-lomba nyanyi gitu, aku nggak pernah. Sebelumnya ya? Sebelumnya, langsung aku ikut ke The Voice Kids Indonesia itu. Kids. Dan aku nggak pernah nyangka bahwa aku bisa sampai di babak 12 besar gitu loh. Itu memang ada jalan dari Tuhan ya. Dan sampai tuh kayak di kontrak SMN kayak gitu-gitu itu benar-benar sesuatu yang amazing banget buat aku sih. Memang setiap usaha itulah mungkin rewardnya untuk Kak Osi ya. Iya. Di talentnya menyanyi. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan masih banyak, udah mau habis. Pada kemana bapak-bapak tadi ya? Gerah nanti di luar. Oke, lanjut ya. Pengalaman ngesan sudah ya. Terkadang kan anak-anak muda masih labil menentukan pilihannya. Apakah Kak Osi juga labil nggak sih nentuin pilihan apa ini sebenarnya? Hah? Pilihan pasangan atau apa? Pilihan hidup kali ya mungkin. Pilihan hidup kali ya. Pilihan hidup iya, ke depannya gimana nih? Yang pastinya sih kalau kayak gitu pernah lah ya namanya. Apalagi aku bukan cuma orang yang muda gitu ya, tapi mungkin di luar sana banyak orang yang udah dewasa. Mungkin kakaknya pernah dong pasti ngerasain yang namanya labil ya kan. Aku tuh emang labil terus atau gimana? Tapi ya itulah pasti kan semua orang maupun dari muda maupun udah dewasa tuh pasti pernah ngerasain yang namanya labil. Kelabilan itu sendiri ya kan. Ada lagi nih pertanyaannya. Ada lagi nggak sih pertanyaan masih betah nih orang sama Kak Osi. Warnanya cuma segini. Nanti lanjut di pertanyaan pribadi. Jangan di-cut ya, oke? Enggak ada minum. Boleh. Oh, kalau Kak Osi tapi nggak boleh minum nih sebenarnya. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, boleh ya. Ini kita juga distribusiin loh Kak Osi. Ini sebentar ya. Nih? Ini Heavenly Blast, ini Yoguruto. Ini tuh apa? Ini bacanya Yoguruto. Yoguruto. Ini tuh minuman yang rendah kalori. Jadi ini tuh bagus untuk yang diet. Jadi pagi boleh minum ini karena ini gulanya sedikit. Coba aku minum. Ini tuh didistribusikan oleh distributor PTS Indonesia. Boleh Kak Osi sedikit dicicipin ya. Dan ini masih banyak varian rasa lain ya? Oh, variannya banyak banget. Cuman ini variannya pokoknya komplit. Masih banyak yang lainnya masih banyak yang lainnya ya. Nanti variannya ditongolin di sini ya, di atas ya. Oke, kita coba dulu Heavenly Blast-nya ya. Segar banget. Nih, coba. Enak banget, jadi nggak terlalu manis juga nggak gitu terlalu ya. manis. Ini buat kalian yang cari-cari minuman segar tanpa yang less sugar, tanpa kebanyakan gula. Pokoknya yang nggak tanpa gula lah ya. Ada gula cuma sedikit tuh tanpa ya? Nggak, berarti less sugar aja. Oke nih, yang less sugar, minuman kesehatan. Langsung aja minum Heavenly Blast. Oke, iklan dulu ya Kak Osi. Iklan dulu ya. Bisa nggak sih Kak Osi memberikan kata-kata semangat untuk calon pemimpin masa depan di luar sana yang mungkin memiliki cita-cita yang sama seperti Kak Osi ini? Buat teman-teman semua yang masih bingung menentukan pilihannya, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya itu kita bisa banyak tanya sama orang-orang terdekat kita, contohnya sama orang tua mungkin, ya. Atau kakak, memang lebih atau better, bahkan orang yang menurut kalian tuh bisa menjawab, orang yang tepat yang bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Ya. Agak belepot ya setelah minum Heavenly Blast ya. Terus? Bisa menjawab semua pertanyaan kalian yang itu dimana itu bisa membantu untuk memilih jalan hidup kalian. Jalan gitu hidup kan. tuh. Jalan hidup nggak tuh. Terus yang kedua juga sebenarnya bisa dari membaca. Karena dari membaca tuh kita kan bisa lebih banyak dapat informasi kan. Ya? Dan sekarang di era digital ini kan udah lebih gampang komplit, gitu ya untuk kita browsing, untuk nge-search aja, terus kita apa yang pengen kita tanyain tuh udah langsung aja udah langsung nongol. Gitu. Sekarang gini, kita ketemuan yuk di mana di sini. Aduh, gua nggak tahu, buka Google.
udah langsung, jalan, kan? udah Iya, ketemu makanya, pokoknya. karena di area Gampang yang banget udah pokoknya. Gampang banget gitu. Jadi itu juga sangat bisa membantu kalian memilih pilihan kalian masing-masing Oke, gitu. tuh pilihannya kalian harus pilih masing-masing sebenarnya, kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya, oke? Dan aku tadi mau nanya apa ya? Oh ya, aku mau nanya, ada nggak sih bagian tubuh yang nggak Kak Osi sukai? Misalnya kayak orang, aduh gue nggak suka sama pinggang gue, nggak suka sama kaki gue gede atau apa, ada nggak sih dari Kak Osi? Gak ada sih. Nggak ada. Gak ada. Jadi tetap selalu mensyukuri rahmat Harus yang Tuhan dong, berikan. harus. Bosnya udah cantik banget emang ya, udah Aduh, dari lahirnya udah amin, cantik. Jadi amin. nggak ada yang harus kayak orang-orang kan, aduh gue nggak suka. Gak boleh Karena gitu, kebanyakan karena, anak-anak muda zaman sekarang, aduh gue mah nggak pede dengan A, B, C. Pokoknya diada-adain aja. Bener. Kayak di sini gitu. Kalau Mbak Osi sendiri tuh udah selalu bersyukur ya dengan yang Tuhan berikan. Iya. Itu udah keluar dari pertanyaan sih sebenarnya. Nah, Mbak Osi sendiri apa lagi? Ini sebenarnya tinggal satu, gue mau nyari-nyari dulu pertanyaan. Nyari apa ya? Artis favorit siapa ya? Bukan idola. Aduh, Oke, balik. Nih Mbak Osi sendiri. Mbak Osi apa Kak Osi? Tuh kan, kenapa sih? Ingetin dong, Fit. Oke, Kak Osi. Iya. Kak Osi siapa? Siapa? Penyanyi aja, penyanyi favorit. Penyanyi? Siapakah penyanyi favorit Kak Osi? Kalau penyanyi yang maksudnya yang udah lama gitu ya. Iya. Aku kan emang genre aku kan galau-galau gitu Galau. kan. Galau-galau gitu kan lagu yang aku Pernah suka. disakitin kayak gimana sih Kak, sampai galau-galau banget gitu? Sebenarnya enggak juga sih ya, Nggak itu harus memang- disakitin nggak galau kan itu harus ya. disakitin. Buat kalian yang galau itu nggak harus disakitin. Iya benar, Galau karena bisa dengan datang. cukup mendengar lagu yang galau kalian bisa jadi Kalian ikut di situ bisa galau nangis. sebetulnya gitu. Kayak ini dengerin lagu ini berasa itu lagu buat gue. Padahal itu orang nyiptain bukan buat lu iya, ya, gitu. ya. Mungkin itu untuk orang-orang yang Oh, relate orang akan yang relate percintaannya mungkin. akan percintaan. Nih Mbak Osi sendiri ditargetkan nggak sih sama mama? Oh sih kamu harus nikah di umur sekian. Oh sih kamu harus punya anak di umur sekian. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada dong, nggak ada. Banyak tapi tahu orang tua zaman Oh, iya, sekarang. iya. Salah satunya Segampang itu ku mencari